Halo guys, selamat datang di channel Rusdi Nur 03. Di video kali ini admin akan membahas lanjutan dari anime SAO Season 3, tepatnya setelah Alicization War of Underworld, yaitu SAO Progressive. Di video ini admin bakal merangkum light novel bagian 2 dari arc Arya di Malam Tanpa Bintang, Aincrad Lantai 1. November tahun 2022. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menonton video sebelumnya, kalian tuh bisa menonton video sebelumnya terlebih dahulu. Sebenarnya di sini ceritanya tuh kembali waktu di Aincrad. Tepatnya di lantai 1 awal-awal perilisan game MMORPG pertama di seluruh dunia. Karena kalau di animenya tiba-tiba langsung di lantai 75-100. Jadi admin menyimpulkan kalau membahas keseluruhan cerita dari light novelnya kali ini mungkin dibutuhkan puluhan volume untuk sampai ke lantai 50 ke atas. Jadi anime SAO tuh langsung diadaptasi dari light novelnya tanpa diadaptasi ke manga terlebih dahulu. Video ini jelas isinya tuh spoiler buat kelanjutan animenya, jadi buat kalian yang enggak suka sama spoiler kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai admin mau ngingetin ke kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan nyalakan juga loncengnya agar kalian dapat notif jika ada video terbaru. Saat pemain wanita itu terjatuh ke lantai, dia berpikir kalau tak masuk akal apabila dia pingsan di dunia virtual. Hilang kesadaran berarti aliran darah yang menuju ke otak akan tertunda untuk sementara, dan fungsinya berhenti. Alasannya bisa jadi kerusakan pada pembuluh darah, anemia, atau tekanan darah yang rendah, hyperventilation atau alasan lainnya. Tapi saat full diving di dunia virtual, tubuh fisik beristirahat di tempat tidur atau berbaring di sofa atau kursi. Selain itu tubuh fisik player yang terjebak di dalam game kematian ini kemungkinan ditempatkan di rumah sakit. Kesehatan mereka jelas diperiksa dan terus dipantau. Dan jika diperlukan, obat-obatan akan digunakan. Bakalan sulit percaya apabila dia kehilangan kesadaran. Tapi setelah dia memikirkan hal itu dan kesadarannya mulai hilang, dia berpikir kalau hal ini tidak menjadi masalah. Alasannya karena dia akan mati di sini atau pingsan di dalam dungeon yang dalam dan dipenuhi oleh monster ganas. Maka dia tidak mungkin akan selamat. Meskipun ada pemain lain di dekatnya, pasti pemain itu tidak akan mau membahayakan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain. Lagi pula bagaimana pemain itu bisa membantu? Di dunia ini, berat maksimal yang bisa dibawa seorang pemain dibatasi oleh sistem. Di kedalaman dungeon, setiap orang membawa obat dan perlengkapan tambahan sampai batas beratnya. Dan menyisakan sedikit tempat untuk drop item. Dengan menggabungkan semuanya, sangat mustahil untuk membawa tubuh seorang pemain. Setelah berpikir sampai saat ini, dia akhirnya menyadari sesuatu. Apa yang dia pikirkan saat dia tiba-tiba pusing dan jatuh ke lantai adalah akhirnya dia bisa bersantai tanpa harus memikirkan masa depan. Batu lantai dungeon yang keras pasti telah berada di bawahnya. Tapi entah bagaimana, yang dia rasakan pada punggungnya merupakan sensasi yang lembut dan halus. Tubuhnya terasa hangat dan angin sepoi-sepoi membelai pipinya. Dia membuka matanya. Saat ini dia sudah berada di luar dungeon yang dibatasi dinding tebal. Dia berada di tempat terbuka di sebuah hutan. Dikelilingi oleh pohon tua, tertutup lumut keemasan dan rumput berduri dengan bunga-bunga kecil. Di tengah sebuah tempat berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 7 atau 8 meter. Ia tampaknya terbaring di karpet rumput yang lembut saat dia tertidur. Dia menjadi heran bagaimana bisa dia yang telah pingsan di kedalaman dungeon, dipindahkan ke tempat jauh seperti ini. Kemudian dia menemukan jawabannya setelah dia memalingkan wajahnya 90 derajat ke arah kanan. Di ujung tempat itu, ada bayangan abu-abu meringkuk di atas pohon besar. Dia memegang pedang satu tangan yang agak besar dan sarung pedangnya menopang kepalanya yang tertunduk. Rambut hitam panjang menutupi wajahnya sehingga wajahnya tidak dapat dilihat. Tapi menilai dari perlengkapan dan tubuhnya, tidak salah lagi bahwa dia adalah pemain laki-laki yang telah berbicara kepadanya sebelum ia pingsan di dalam dungeon. Kemungkinan besar, orang ini telah menggunakan suatu cara untuk memindahkannya keluar dari dungeon menuju hutan ini setelah ia pingsan. Dia cepat-cepat memandang di antara kumpulan pohon-pohon hutan. Di sisi kiri, sekitar 100 meter jauhnya, sebuah menara besar yang mencapai langit dungeon lantai pertama Aincrad menjulang tinggi dalam gelap. Dia kemudian memalingkan pandangannya ke kanan lagi. Menyadari gerakannya, laki-laki dengan mantel abu-abu gelap yang menutupi bahunya itu terbangun dan sedikit mengangkat kepalanya. Bahkan di tengah hari yang cerah, kedua matanya tetap berwarna hitam, seperti malam tak berbintang.
Saat matanya bertemu dengan mata berwarna hitam itu, dia merasakan kembang api kecil meledak di kepalanya. Di antara giginya yang bergemeretak, Yuki Asuna mengeluarkan suara rendah yang serak. Dia bilang, usaha yang tidak perlu. Setelah terpenjara di dunia ini, Asuna telah bertanya kepada dirinya sendiri ratusan bahkan ribuan kali. Mengapa pada waktu itu dia menyentuh perangkat dari permainan baru yang bahkan bukan miliknya? Mengapa ia menempatkan benda itu di kepalanya? Kemudian berbaring di tempat tidur, dan mengatakan perintah start. Perangkat VR impian dan mesin pembunuh yaitu Nerve Gear dan kaset game yang memenjarakan banyak nyawa yaitu Sword Art Online. Perangkat itu tidak dibeli oleh Asuna, melainkan oleh kakak tertuanya yaitu Yuki Koichiro. Meskipun itu kakaknya, sesuatu seperti MorPG atau disebut game tidak berhubungan dengan hidupnya sejak kecil. Lahir sebagai anak pertama dari presiden sebuah perusahaan elektronik besar yang disebut Recto. Dia telah tumbuh sambil menerima semua pendidikan dan latihan yang dibutuhkan untuk menjadi penerus ayahnya. Dan pada waktu bersamaan telah dijauhkan dari semua yang tidak berhubungan dengan hal itu. Mengapa kakaknya bisa tertarik dengan Nerve Gear alias SAO? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia pahami sampai sekarang. Namun ironisnya, Koichiro tidak bisa memainkan game yang pertama kali ia beli dalam hidupnya. Di hari pertama layanan resmi game tersebut, dia dikirim ke dalam sebuah perjalanan bisnis ke luar negeri. Di hari sebelum keberangkatannya, saat berhadapan dengan Asuna di meja makan, dia mengeluh tentang itu sambil bercanda. Tapi Asuna merasa kakaknya benar-benar menyesal dengan hal itu. Tidak separah Koichiro, satu-satunya pengalaman game yang Asuna punya, hanyalah bermain game gratis di HP-nya waktu menjadi seorang pelajar kelas 3 SMP. Tapi dengan semakin mendekatnya ujian masuk SMA, dia tidak punya alasan atau keinginan pada itu semua atau itulah bagaimana seharusnya. Itulah sebabnya bahkan ia tidak tahu mengapa pada hari itu tepatnya 1 bulan yang lalu. Pada sore hari tanggal 6 November tahun 2022 ia mengunjungi ruangan kosong milik kakaknya. Kemudian mengambil perangkat Nerve Gear yang sudah diset di atas meja, sambil memasang benda itu di kepalanya dan mengatakan link start. Hanya dari sebuah perbuatan, semua berubah pada hari itu. Bahkan bisa dikatakan hidupnya telah berakhir. Pada awalnya, Asuna mengunci dirinya di sebuah ruang penginapan di Starting City untuk menunggu kejadian ini berakhir. Tapi setelah 2 minggu terlewati tanpa kabar dari dunia nyata, dia berhenti berharap untuk diselamatkan dari dunia luar. Dan juga setelah mengetahui bahwa jumlah kematian pemain telah mencapai lebih dari 1000 pada saat itu. Dan bahkan dungeon pertama belum dapat ditembus. Dia menyadari bahwa menunggu di dalam sampai game diselesaikan adalah perbuatan sia-sia. Oleh karena itu pilihan yang tersisa adalah kematian yang seperti apa? Tinggal di kota yang aman selama berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun seperti ini mungkin adalah salah satu jalan keluar. Bagaimanapun, tidak ada satupun yang bisa memastikan bahwa peraturan yang menyebutkan bahwa monster tidak dapat memasuki kota akan berlangsung selamanya. Daripada terus meringkuk di sebuah ruangan yang gelap sambil takut dengan masa depan, lebih baik pergi keluar sambil menggunakan seluruh kemampuannya untuk belajar, berlatih, dan bertarung. Jika dia akhirnya mati setelah menggunakan seluruh kemampuannya, setidaknya ia tidak perlu meratapi perbuatan di masa lalu dan menyesali masa depan yang hilang. Berlari maju ke depan, kemudian menghilang. Seperti bintang jatuh yang terbakar dengan cepat saat memasuki atmosfer. Setelah memutuskan untuk berpegang dengan pemikiran seperti itu, Asuna meninggalkan penginapan dan melangkah keluar ke luasnya dunia MorPG yang ia tidak tahu satupun istilah di dalamnya. Dia memilih senjatanya dan mengandalkan satu skill yang dia pelajari. Dan mencapai bagian bawah dungeon yang belum pernah dimasuki orang sebelumnya. Kemudian hari ini, yaitu Jumat tanggal 2 Desember pukul 4 sore. Asuna pingsan karena kemungkinan besar reaksi alami saraf dari kelelahan akibat pertarungan yang berkelanjutan dan perjalanannya akan berakhir. Di Black Iron Palace yang terletak di Starting City di dekat bagian kiri dari Monument of Life, nama Asuna akan tercoret oleh garis horizontal. Akan terukir dengan rapih dan semua akan berakhir. Itu yang seharusnya terjadi. Dan sekarang Asuna mengeluarkan satu kata lagi yaitu tidak perlu. Pengguna pedang satu tangan berambut hitam yang meringkuk 4 meter darinya menurunkan matanya yang gelap. Kesan pertamanya adalah ia sedikit lebih tua dari Asuna. Tapi sikap naif yang tidak terduga itu membuat dia sedikit mengerutkan alisnya. Namun, beberapa detik kemudian, mulut laki-laki itu membentuk senyum sinis yang menempa kesan sebelumnya. Dia bilang kalau dia tidak menyelamatkannya. Sebuah gumaman rendah itu terdengar muda, tapi mungkin itu bertujuan untuk menyembunyikan umurnya. Asuna membalasnya dengan bilang terus kenapa kau tidak meninggalkan aku di sana?
Laki-laki itu bilang, apa yang aku selamatkan adalah data peta yang kamu miliki. Jika kamu berada di dekat garis depan selama 4 hari, kamu pasti sudah memetakan banyak tempat yang belum dijelajahi. Akan terbuang sia-sia jika itu menghilang bersamaan denganmu. Dengan logika dan pemahaman yang dikatakan kepadanya, Asuna mengambil nafas panjang. Pentingnya kehidupan dan bagaimana semua orang bisa bergabung dan bekerja sama. Sampai sekarang, saat orang-orang di kota mengatakan itu kepadanya, ia langsung memotong mereka hanya dengan kata-kata tentu saja dan ia berpikir untuk melakukan itu sekarang. Tapi ia tidak bisa menemukan jawaban yang masuk akal. Kemudian Asuna bilang, ambil saja ini. Dengan gumaman pelan, dia membuka jendela utama. Menggerakkan tab menggunakan gerakan tangan yang baru saja ia kuasai. Ia mengakses data peta dan menyalin semuanya ke item kertas. Dia mengubahnya menjadi sebuah objek dan mengeluarkannya sebagai gulungan kecil. Dan kemudian melemparkannya ke dekat laki-laki itu. Asuna kemudian bilang, dengan ini, kamu telah mencapai tujuanmu kan? Lalu, aku akan pergi. Mendorong rumput dengan tangannya, ia berdiri tapi sedikit gemetar. Dinilai dari jendela waktu, ia menghitung bahwa ia telah tertidur selama 7 jam sejak dia terjatuh dan pingsan. Tapi dia terlihat belum benar-benar pulih dari kelelahannya. Namun, ia masih memiliki 3 buah rapier yang tersisa. Dia telah memutuskan bahwa ia tidak akan meninggalkan menara itu sampai rapier terakhir hanya memiliki setengah dari durability-nya. Dia punya banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana pengguna pedang satu tangan bermantel abu-abu gelap itu memindahkannya dari dalam dungeon ke hutan terbuka? Menerima kenyataan bahwa laki-laki itu telah memindahkannya. Mengapa laki-laki itu mau bersusah payah memindahkannya keluar? Daripada memindahkannya ke safe area di dalam dungeon. Meski begitu, ia tidak berpikir itu adalah sesuatu yang perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, untuk kembali ke dungeon yang menjulang dari atas kerumunan pohon, Asuna melangkah ke depan. Tapi, sebelum ia melakukannya, laki-laki itu menyuruhnya untuk berhenti. Asuna mengabaikannya dan mengambil beberapa langkah ke depan. Tapi perkataan selanjutnya membuat ia menghentikan langkahnya. Kamu juga pada dasarnya bekerja keras untuk menyelesaikan game ini kan? Tidak hanya untuk mati di dalam dungeon. Lalu, bukankah lebih baik jika kamu hadir di pertemuan itu? Asuna terheran dengan pertemuan itu. Setelah dia menggumamkan itu dengan punggung masih berpaling, suara pengguna pedang itu mencapainya dengan nada yang tinggi di atas angin lembut di dalam hutan. Laki-laki itu melanjutkan perkataannya. Sore ini, di kota Tolbana yang paling dekat dengan dungeon, pertemuan lantai 1 yang membahas strategi melawan bos bakalan diadakan. Sekian video kali ini, jangan lupa tinggalkan like, komen dan juga share kepada teman kalian. Terima kasih.